membicarakan keterkaitannya ini, karena ini terkait regulasi. Perub ini sedikit saya buka, membicarakan tentang beasiswa. Beasiswa kan ini umumnya jadi ada dua, satu yang kurang mampu dan yang kedua adalah beasiswa prestasi. Itu diatur memang dalam Perbu. Jadi untuk memulakan kegiatan kita pada hari ini, mungkin saya ada teman-teman yang ingin menambahkan atau saya langsung kepada adik mahasiswa keinginan dan juga harapan pada hari ini. Mungkin saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa atau perwakilan yang bisa menjabarkan terkait RDP pada hari ini. Saya persilakan dan hormat. Di dalam pemulaan tentang anggaran yang disalurkan untuk beasiswa Pemda, yang dimana beasiswa ini didasari oleh Perbup nomor 37 tahun 2021. Nah, yang kami mau sampaikan di sini, Pak, supaya tidak berbelit-belit dan langsung saja, ada di pasal 6. Di pasal 6 itu tentang kriteria untuk menerima beasiswa Pemda, di mana ada di poin B, yaitu akreditasi. Nah, syaratnya itu untuk mendapatkan akreditasi, mendapatkan beasiswa Pemda itu adalah kampusnya harus berakreditasi A atau B. Nah, itu permasalahan atau problemnya hari ini. Kalau kita jeli bahwa tujuan daripada Perbup nomor 37 tahun 2021 ini, kita kembali pada tujuannya, yaitu untuk masyarakat atau mahasiswa kurang mampu. Tertera jelas di situ untuk mahasiswa kurang mampu. Jadi, contoh, ada di Pindrang itu ada mahasiswa yang memang terdaftar di TKS kurang mampu, tapi kampusnya itu tidak terakreditasi B atau A. Jadi otomatis kontradiksi dong antara pasal-pasal yang ada di dalam sini, itu yang harus dibenahi. Nah, yang kedua, ada prestasi akademik. Nah, bagaimana kalau anak-anak berprestasi di sini, terus kampusnya itu tidak terakreditasi A atau B? Jadi hangus lagi prestasinya, Pak. Itu yang harus dibenahi. Nah, ada hukum yang lebih tinggi daripada ini yang sebenarnya bisa menjadi asas untuk mengedepankan, walaupun ada Perbu. Nah, di mana dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 sudah jelas di situ, Pak. Ada juga di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 76. Di situ tertera pemerintah wajib. Silakan dibaca itu, Pak. Pemerintah wajib membiayai mahasiswa yang kurang mampu. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, saya juga meminta, karena ini adalah Perbup, jadi peraturan bupati, jadi seharusnya Pak Bupati atau jajarannya itu seharusnya jeli untuk melihat dampak sosialnya atau landasan sosial daripada untuk membentuk suatu peraturan bupati. Itu, terima kasih. Sekali teman-teman, silakan tambahkan. Ya, sudah. Seterusnya mungkin dari dinas itu konsisten untuk melakukan tata kelola berdasarkan perbup ini yang menjadi acuan dan dasar utama dalam hal penerimaan proposal adik-adik sekalian, kemudian verifikasi, tetap semuanya didasarkan pada Perbup. Jadi tentu adik-adik sekalian, mahasiswa kemarin juga sebenarnya sih datang di Dinas Pendidikan untuk melakukan audiens. Jadi isi Perbup ini tidak dilahirkan begitu saja, akan tetapi tetap pada saat penyusunan Perbup ini adik-adik mahasiswa yang ada di Kabupaten Pindrang itu kita libatkan untuk memberikan masukan-masukan sehingga Dinas Pendidikan merampungkan dan selanjutnya menyerahkan ke hukum untuk diteruskan menjadi Perbup, dan itulah yang dijadikan dasar. Setelah Perbup ini jadi, ini kita lakukan sosialisasi, kemudian kita bagikan filenya
ke semua pengurus mahasiswa, BEM mahasiswa untuk selanjutnya disosialisasikan secara internal ke mahasiswa perguruan tinggi di mana adik sekalian kuliah. Tentu kita sepakat bahwa sebenarnya kita harus memiliki aturan, dan Pergub 37 ini itu melalui proses panjang juga seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sekali lagi ditujukan kepada mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Yang tidak mampu itu yang ada di Pergub ini didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di dinas sosial. Jadi kemarin ada yang tidak terdata di situ, terkadang memasukkan proposal mengambil surat keterangan tidak mampu dari desa, lurah atau camat, akan tetapi dinas pendidikan dalam hal ini tim seleksi juga diaudit Pak oleh BPK terkait dengan pengeluaran keuangan negara harus didasarkan pada aturan yang ada, regulasi yang ada. Jadi kita juga, oh ini tidak ada di TKS, tolong jangan diberikan, dasari ini Pergubnya, sehingga tahun ini tim seleksi yang ada di dinas pendidikan itu juga hati-hati dan menjadikan Pergub ini menjadi acuan utama. Seperti misalnya akreditasi ini B atau A itu ada di Pergub. Sementara kemarin kita kan bisa buka itu ban PT. Coba lihat, kalau kita buka itu ya kita muncul semua. Sementara ada sekalian yang secara kebetulan itu berproses di STH itu datanya tidak muncul di situ. Makanya ini kita carikan solusi. Tim seleksi yang ada di dinas pendidikan itu tidak sama sekali untuk memberikan atau mengambil inisiatif tidak memberikan beasiswa kepada adik-adik yang memang bersyarat untuk menerima beasiswa. Seperti itu. Ini kan kita lakukan secara terbuka, transparan. Makanya kembali ke aturan. Jadi saya berharap bahwa jadi mahasiswa sekalian terkait dengan isi Pergub itu seperti tadi yang disampaikan pasal 6 tentang persyaratan penerima, ya. Ini tidak mampu. Jadi tidak mampu itu yang ada di Pergub itu yang ada datanya di data DTKS. Melihat banyaknya proposal yang masuk di dinas pendidikan itu luar biasa, banyak. Jadi tim yang ada yang menerima, kemudian kalau ada berkas adik-adik yang memang tidak ini diminta untuk lakukan perbaikan, kemudian penambahan. Jadi dengan melihat ini banyaknya mahasiswa pindahan yang akses bantuan ini, maka tentu kita berharap tim seleksi yang ada di dinas pendidikan itu betul-betul harus mengacu kepada Pergub itu. Makanya kemarin sebenarnya Pak Komisi 1 kita undang adik-adik mahasiswa ini kemarin untuk melakukan pertemuan secara terbuka di mana tim seleksi yang ada di dinas pendidikan itu memberikan penjelasan tentang banyaknya mahasiswa yang akses ini, kemudian kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk itu. Makanya dari pertemuan-pertemuan itu yang menghambat pencairan dana ini adik-adik sekalian terhambat disebabkan oleh kelengkapan administrasi. Karena yang tidak ada datanya di DTKS itu kita berikan kesempatan untuk berproses. Silakan lakukan pengurusan. Dan satu-satunya yang bisa mengeluarkan rekomendasi ketidakmampuan masyarakat pindahan yang masih mahasiswa itu adalah dinas sosial, kepala dinas sosial. Tapi ada dari Pak Lurah, ada dari Pak Desa, ada dari Pak Camat, ya. Mengapa? Karena Kadis Sosial kebetulan ada juga di sini ingin memastikan bahwa si ini sudah berproses DTKS-nya. Seperti itu. Jadi saya pikir adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, mohon maaf bahwa dinas pendidikan itu ingin memfasilitasi adik-adik secara sesuai aturan yang ada. Kemudian kami juga sebagai pengelola yang ada di dinas pendidikan itu tidak menjadi temuan pada hasil audit BPK karena ini kita diaudit. Jadi tetapi ini diminta dinas pendidikan konsisten kepada aturan yang ada. Kalau kemarin dulu ya kita masih boleh karena surat keterangan tidak mampu dari lurah pertama itu bisa lah. Tapi kalau yang sekarang itu tetap kita kecuali. Sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Sekdim bahwa pada prinsipnya ini dengan sangat terpaksa kami pending. Sebenarnya ini karena persoalan akreditasinya. Jadi akreditasi kampus yang memang kami tidak bisa mengapa karena itu memang merupakan persyaratan. Jadi kalau misalnya untuk tadi permintaannya bahwa ini apakah harus Pergubnya harus menyesuaikan, ya saya kira itu bukan yang penting
yang menjadi memang masalah di jelas perbuknya harus mengatakan akreditasi B atau A unggul. Dan memang kemarin waktu kami diperiksa di BPK, sebenarnya ada permintaan BPK menginginkan kalau bisa itu memang kampus yang sebenarnya kita diarahkan ke kampus yang lebih seperti UNM, UNAS apa dan seterusnya itu. Tapi kami sampaikan juga bahwa sebenarnya ini yang kami bantu ini sebenarnya adalah mahasiswa Pindrang yang memang tinggal di Pindrang itu sebenarnya memang tidak mampu, karena andaikan memang dia mampu sebenarnya dia tidak akan kuliah di Pindrang, pasti ke Makassar atau ke Jawa. Itu kami sudah sampaikan, sudah mewakili aspirasi adik-adik. Tetapi karena memang ini adalah aturan keuangan yang memang tidak bisa ditawar-tawar, ya itu tadi terpaksa kami harus ikuti semua rekomendasi dari BPK itu. Selanjutnya akreditasinya juga ini yang memang menjadi masalah mungkin kita, karena ini juga di situ untuk pada saat kami mengecek di link bank PT itu juga kami tidak temukan untuk Institut Cokro Aminoto. Jadi itu juga yang memang menjadi kendala. Jadi itu juga misalnya itu juga dijadikan nanti dasar BPK ketika memeriksa, pasti yang dilihat itu adalah ban PT-nya, mengecek itu juga. Nah pada saat kami cek itu memang kita tidak temukan di linknya itu. Jadi itu mungkin juga menjadi perhatian kita bersama, karena ini juga bagaimanapun juga adik-adik mahasiswa ini juga mungkin menjadi masa depan. Jujur Pak Ketua Komisi kami juga sebenarnya ada beberapa keluarga karena keluhan-keluhan yang seperti itu. Ini karena kami juga mengurusi banyak masalah pengangkatan ASN, PTIK dan seterusnya. Ini juga memang yang menjadi masalah ketika akreditasi tidak cukup. Itu yang biasa memang banyak teman-teman guru yang sebenarnya punya kemampuan yang bagus, cara mengajar yang bagus, tetapi tidak bisa berkesempatan untuk mendaftar ASN P3K dan ASN. Itu juga yang memang menjadi perhatian. Jadi hikmah mungkin dari pertemuan ini juga mungkin bisa menjadi untuk kampus kita sendiri. Lalu yang kedua mungkin juga kami sebenarnya minta surat kemarin ke Pak Rektor, mungkin juga yang kami terima itu belum ditandatangani, tetapi pada prinsipnya kami belum bisa menerima jawaban yang pasti bahwa dalam waktu batas akhir pembayaran itu belum bisa dimunculkan bahwa siap untuk memenuhi kriteria yang disiapkan itu, apa yang dipersyaratkan di perbuk itu. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Adik sekalian, mungkin kan tadi yang ditanyakan, kenapa harus akreditasi A dan harus akreditasi B? Kenapa akreditasi C tidak bisa? Nah, kembali lagi tadi yang adik bilang, pasal terkait alasan kenapa pergub beasiswa itu muncul. Itu asasnya adalah keadilan bagi masyarakat. Akan tidak adil ketika kami memberikan kita meloloskan akreditasi C. Kenapa? Yang akreditasi C itu, Dek, maksudnya itu kampus Anda itu secara manajemen operasional itu dianggap belum baik. Nah, di tanggal 23 Mei 2023 Kementerian Pendidikan itu menutup beberapa perguruan tinggi yang pengelolaan manajemennya tidak bagus. Nah, makanya ketika melakukan penerimaan, contohnya penerimaan CPNS, penerimaan karyawan, atau misalkan melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, dasar yang selalu dipakai itu adalah bahwa kampus itu terakreditasi A atau B. Karena itu yang akan menjamin bahwa kampus itu tidak akan tutup. Kampus itu tidak akan berhenti operasionalnya karena manajemennya bagus. Nah, ini akan sangat disayangkan kalau kemudian kita, adik-adik dan kami, tidak mendorong Cokro, misal contoh ya, Cokro Aminoto untuk tidak melakukan akreditasi kampusnya menjadi B. Karena itu merugikan adik-adik juga. Nanti sudah lulus, mau mendaftar tidak bisa akreditasi C. Kan? Jadi mungkin setelah ini, dengan pendapat di anggota Dewan, saya sarankan adik-adik juga mendorong kampusnya untuk segera melakukan akreditasi B. Itu keuntungannya banyak. Pertama, adik-adik yang lulus gampang mendapatkan akses untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kampus Anda bisa melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan bisa ikut di beberapa program pemerintah. Ketiga, dapat bantuan. Kalau jangankan kampus TK, PKBM, itu harus diakreditasi B baru bisa dikasih bantuan. Nah, jadi kenapa ditetapkan seperti itu? Filosofinya ini
untuk kepentingan masyarakat bahwa ketika dia berkuliah ada jaminan ijazah yang mereka pegang itu mereka bisa gunakan. Apa sekali deh kalau misalkan Anda lulus di kampus akreditasi C, nanti sudah lulus, sudah biaya, ternyata tidak bisa dipakai kerja. Pertama itu filosofi terkait kenapa kita menentukan harus akreditasi A atau akreditasi B. Nah, kedua, dulu kan kami masih bisa berargumen dengan pemeriksa. Dulu waktu tahun 2021-2022 itu nama kampus ada itu STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Berapa program studi di dalam? 1. Cuma ilmu hukum yang akreditasinya B. Makanya ketika itu kami tidak minta Anda untuk melampirkan juga. Jadi Bapak anggota dewan yang kami hormati, akreditasi itu 2. Akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Jadi ada seperti ini kasusnya. B akreditasinya program studi kayak STIH, tapi belum tentu universitasnya itu B. Nah, kalau kemarin waktu masih statusnya STIH, kami bisa berargumen dengan pemeriksa. Di dalam itu cuma 1 di program studi ilmu hukum. Otomatis kalau hukum B, universitasnya B. Makanya kami loloskan. Sekarang per Oktober 2022, STIH bergabung dengan STKIP. Di STKIP ada apa? Program studi PGSD, ilmu ekonomi, apalagi? Itu statusnya akreditasinya C. Ketika 2 lembaga ini bersatu menjadi institusi Cokro Aminoto, ada 2 akreditasi di dalam. Ilmu hukum dengan akreditasi B, dan program studi lain yang akreditasinya C. Ini tidak akan menjamin bahwa institusinya itu adalah akreditasi B. Jadi kami sudah komunikasi ke pihak pengelola dalam hal ini Pak Rektor, bagaimana kendala adik-adik ini. Adik-adik itu dalam mengakses bantuan akan selalu bermasalah ketika status akreditasi kampus Bapak masih C. Ini baru 1 deh, baru beasiswa, belum lagi yang lain. Kampus Anda akan bermasalah ketika mau dapat bantuan, mau dapat. Jadi sebaiknya selain tapi tidak apa-apa, memang perlu penjelasan. Ada juga baiknya dibangun komunikasi ke universitas untuk segera mengeluarkan akreditasi kampus. Jadi pas adik selesai, akreditasi ijazah yang adik pegang adalah B. Kalau C sayang sekali deh. Sudah capek-capek kuliah tidak bisa dipakai. Bukan bisa dipakai tapi aksesnya terbatas. Seperti itu yang harus dipahami kenapa ada namanya akreditasi A dan akreditasi B. Itu jaminan bagi pemerintah bahwa sekolah itu tidak akan tutup. Ijazah dari sekolah itu bisa dipakai itu. Nah, kalau CPNSD itu mending jasa mereka cuma minta akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi program studi, aman ke. Tapi kalau di perusahaan jasa dia minta 2, akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Jadi memang adik-adik juga harus mendorong kampusnya untuk segera mengakreditasikan. Nah, kemarin kami cek, waktu kami tahap verifikasi, kami cek statusnya Bapak adik-adik itu di BANPT, Badan Akreditasi Nasional, yang akan dipakai oleh BPK, itu masih statusnya waktu bulan 5 itu STIH, belum institut. Jadi kan masih ragu, makanya agak lambat ini proses administrasi. Kemarin saya cek, itu keluar Mila hasilnya, dia memang di situ, tapi program studi ya. Kalau coba adik-adik buka BANPT, ambil akreditasi institusi, tulis Cokro Aminoto, yang keluar itu cuma 3. Cokro Aminoto Makassar, Yogyakarta, dan Palopo. Pindah belum ada terakreditasi. Nah, itu yang harus adik-adik ingat. Daripada beasiswa di saja yang lingkupnya masih kecil, lebih itu, karena itu masa depannya. Nah, saya cek lagi yang terkait akreditasi program. Itu yang lain, yang tadi, yang dari STKI, itu keluarannya sekarang baik. Jadi ada lagi nih, mungkin jadi informasi bersama adik. Kalau dulu ada namanya akreditasi A, B, C, dengan aturan baru ini sekarang terkonversi. A itu unggul, B itu sangat baik, C itu baik. Selain di data terakhir BANPT, selain ilmu hukum lainnya itu masih baik, masih akreditasi C. Nah itu minta dia akan kesulitan ketika dia mau mendaftar guru yang seperti yang dijelaskan dalam akreditasi C itu riskan. Yang baik ini adalah ilmu hukum, tapi itu pun belum dia konversi dengan aturan baru, masih B, bukan P sangat baik B.
Tapi lagi-lagi dek, persoalannya di peraturan bupati itu yang dijelaskan adalah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi, jadi bukan program studi. Sementara kalau kami cek di Ban PT Cokro Aminoto itu belum terakreditasi. Jadi itu yang kami komunikasikan waktu itu, karena kita tahu bahwa adik-adik memerlukan anggarannya, kita sudah jelaskan, Pak, bisa tidak Pak Rektor memberikan jaminan kepada tim seleksi bahwa nanti, kan sekarang prosesnya kemarin informasinya sudah visitasi, maksudnya tim Ban PT sudah visitasi ke Cokro untuk proses akreditasi institusi Cokro Aminoto hasil penggabungan. Ada tidak kalau Pak Rektor bisa tanda tangan bahwa saya menjamin kampus saya akan akreditasi B, kami tidak pending, kami cairkan. Cuma itu tidak ada Pak pernyataannya bahwa kami sedang dalam proses akreditasi untuk mendapatkan predikat baik sekali. Berarti pihak kampus juga belum bisa berani menjamin bahwa dia akan akreditasi B. Seperti itu, karena kan banyak yang C dibandingkan B1 di B, lainnya itu C. Ini kan akan dinilai oleh Ban PT. Nah, makanya adik-adik, istilah yang kami keluarkan di pengumuman itu adalah bahwa terdapat penundaan pencairan beasiswa. Itu ditunda. Karena apa? Karena kami ambil kebijakan ini kan sementara berproses. Kita harapkan cepat keluar akreditasi institusi. Kalau keluar di bulan September, kita bikin SK Bupati 40 orang ini untuk dicairkan. Kalau keluar Oktober, pokoknya kita tunggu sampai keluar akreditasinya. Ini namanya kebijakan, karena sebenarnya kalau kita mau konsisten pada aturan itu langsung diganti, harus diganti karena sudah tidak memenuhi persyaratan. Tapi kan lagi-lagi kita mau adilnya, ini bukan kesalahan adik-adik, ini adalah adanya kebijakan penggabungan institusi. Makanya kita ambil kebijakan, kita pending, karena bukan cuma Cokro dek, ada dari Jogja, ada dari Makassar, dan di peraturan bupati itu kita harus memprioritaskan anak tidak mampu berprestasi yang jaraknya dari daerah jauh. Bagaimana misalkan 100 Ki, 40 Cokro, ini 60 kasihan. Kalau kami harus mencairkan dulu ini 60 daripada menunggu adik-adik ada akreditasinya dan tidak jelas kapan waktunya keluar. Jadi kami proses dulu yang 60. Teman-teman yang sudah lolos berkas akreditasinya jelas, yang sekarang kuliah di Makassar, di Jogja termasuk, di Parepare itu kita cairkan dulu. Adik-adik ditunda, yang Cokro itu ditunda. Nanti keluar, karena kan pihak kampus bilang sementara berproses. Sudah dilakukan visitasi. Biasanya setelah visitasi kan 1 bulan, 2 bulan pasti keluar nih hasil akreditasinya. Kalau itu sudah ada, diperlihatkan oleh kampus Anda, itu akan kita segera menetapkan 40 ini akan langsung dicairkan di proses pencairan beasiswanya. Bukan dihentikan, tidak diganti. Meskipun secara aturan, kalau kita mau konsisten pada peraturan bupati, kita harus hentikan. Tapi yang namanya itu bukan kesalahan adik-adik. Ini karena adanya kebijakan kampus untuk melakukan penggabungan institusi. Itu yang harus dipahami bersama. Ya, sudah. Mungkin seperti itu Bapak yang bisa. Terima kasih. Untuk penerimaan selanjutnya, betul. Tapi perlu diketahui, Bu, di kampus Pingrang itu, walaupun dia berakreditasi C, dia dapat beasiswa KIP atau beasiswa nasional. Ini nasional, Bu. Ini baru beasiswa daerah. Tapi kita ini beasiswa nasional terima, tidak membatasi namanya akreditasi. Tapi ini baru daerah sudah membatasi. Itu yang jelaskan tadi, Bu. Jadi terbantahkan kalau masalah daerah nasional saja memberikan beasiswa kepada mahasiswa tanpa membatasi yang namanya akreditasi nasional, Bu. Terus landasan yuridis peraturan bupati ini konsideran peraturan bupati ini terdiri dari landasan filosofis, landasan yuridis, dan salah satunya dari landasan sosiologis. Betul sekali, itu menjadi syarat mutlak lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Harus jeli melihat. Tapi selain landasan sosiologis, ada landasan yuridis dan landasan filosofis. Jadi itu dulu. Jadi landasan yuridisnya tadi disampaikan bahwa peraturan bupati ini lahir dari ketentuan pasal 83 dan 89 tentang Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi di situ di pasal 83
ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menggunakan frasa dapat, itu pilihan. Bisa ya, bisa tidak. Jadi peraturan bupati ini sebenarnya pure adalah murni dari inisiatif Bapak Bupati yang tertuang dalam RPJMD yang didukung penuh oleh lembaga DPRD. Nah, betul. Jadi meskipun keinginan penuh dari Bapak Bupati, kalau tidak didukung dari institusi BPD atau lembaga DPRD, itu tidak akan bisa, karena intervensi penganggaran pun tidak akan bisa lahir. Terus mengenai ruang lingkup dari peraturan bupati ini, kita sedikit teknis. Di situ ada membahas mengenai jenis beasiswa, sasaran, kriteria penerima beasiswa, mekanisme seleksi, penyaluran, sanksi, bahkan monitoring dan evaluasi. Yang dibicarakan tadi mengenai sasaran dan kriteria. Jadi mengenai sasaran, jadi kita berbicara mengenai judul ini, peraturan bupati ini tentang pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi. Awalnya semangatnya adalah memberikan beasiswa atau stimulan bantuan pendidikan kepada mahasiswa berprestasi. Seharusnya, jadi seharusnya keinginan Pak Bupati memberikan penghargaan berupa stimulan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang seluruhnya berprestasi, yang seluruhnya ada di Kabupaten Pindrang. Maka lahirlah peraturan bupati. Setelah lahir, disusun draft peraturan bupati, setelah kita merumuskan ruang lingkup, lahirlah batasan-batasan. Karena memang peraturan bupati sebagai lex spesialis dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, itu sifatnya batasan-batasan atau aturan teknis pelaksanaan. Dilihatlah kemampuan keuangan daerah, dilihatlah prestasi, dan dilihatlah batasannya berdasarkan mahasiswa yang tidak mampu. Ini tidak mampu ini kemarin, ini pun sempat diperdebatkan. Karena tidak mampu itu kalau bisa saja multitafsir. Tidak mampu kalau berdasarkan undang-undang tentang yang mengatur mengenai DTKS, dia tidak mampu mencukupi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna dalam sehari. Bahkan bukan DTKS saja, tapi karena ini asas sosialnya yang disampaikan tadi, bahwa kita mencantumkan saja berdasarkan DTKS. Karena kalau berdasarkan surat keterangan-keterangan tidak mampu, itu memang multitafsir, tidak mampu dalam segi apa. Nah, terus mengenai berprestasinya variabelnya apa? Variabel dalam menghitungnya susah. Jadi variabel menjadi instrumen penilaian dalam berprestasi, itulah kemarin diambil akreditasi A dan akreditasi B. Terus terang saja itu. Terus yang masih yang tidak mampunya, instrumen dalam variabel penilaiannya adalah DTKS. Karena kalau tidak ada instrumen dalam memberikan batasan berapa besar APBD, seluruh APBD Kabupaten Pindrang pun mungkin akan tidak akan cukup. Satu, Dinda, yang jadi perdebatan juga yang di perguruan tinggi negeri yang kemarin masukannya, IPK 3,5 untuk penyelesaian studi itu mereka pun tantang. Agak sulit mereka dapat IPK 3,5 dibandingkan teman-teman, mohon maaf, di perguruan tinggi lain katanya. Tapi ini kembali lagi dari Dinas Pendidikan menyatakan itu asas keadilan. Asas keadilan. Mungkin misalnya bagi mereka teman-teman di perguruan tinggi lain dengan mudah mencapai indeks prestasi kumulatif di atas 3,0 dari skala 4,0, mereka agak sulit. Nah, itu. Tapi kami pun sampaikan bahwa ini bagaimana sebuah peraturan lain mengayomi seluruh masyarakat. Tapi dengan tanda kutip ada catatan bahwa ada batasan. Itulah perlunya peraturan bupati untuk memberikan batasan supaya teraturlah ini pendidikan sampai di tingkat universitas. Saya pikir Pergub ini menurut saya sudah sangat ideal. Tetapi mungkin dari pihak adik mahasiswa, kenapa sih ini tidak adil Pergub ini? Betul. Karena saya ini di akreditasi C tidak mendapatkan. Nah, menurut saya deh, begini. Pertama dari sisi anggaran dulu. Ya, dari sisi anggaran dulu kita lihat.
kalau anggarannya misalnya 10 miliar atau 5 miliar, kan tidak mungkin juga banyak SD yang mau diperbaiki, banyak guru yang mau diperbaiki, kemampuannya banyak, ini yang mau dibiayai juga dinas pendidikan. Semakin banyak kelonggaran dari Pergub itu, semakin sedikit pula apa yang didapat. Itu satu dulu. Kalau kita bicarakan anggaran tidak bisa digoyang, tetap segitu. Salah satu contoh, ada mahasiswa yang tadi yang bertopi putih, SPP saya 9 juta loh. Kenapa sudah dapat 2,5 juta? Lebih tidak adilnya lagi pemerintah Pindrang kalau adik-adik tidak mendapatkan, kemudian dia yang dibayar ke 9 juta. Pasti lebih bergejolak lagi persoalan. Akhirnya kebijakan Pak Bupati berdasarkan anggaran maka harus dibagi merata. Membagi meratanya ini apa persyaratannya? Tentu IPK. Tetapi standar umum mau nasional mau apa regulasi yang ada tetap IPK. Tidak boleh lagi dari situ. Karena ini aturan dari BPK. Pasti lagi ada nanti gejolak. Oh, saya keberatan. Di sana kan mudah dapat IPK tinggi. Ini gejolak lagi. Nah, saya pikir Pergub ini menurut saya sudah ideal. Bahwa mau dimasukkan nanti akreditasi sesuatu yang bisa kok. Tidak ada soal. Tapi kan balik lagi ke verifikasi pendaftar mahasiswa yang masuk untuk mendapatkan beasiswa itu. Sekarang saya tanya ke Dinas Pendidikan, berapa total mahasiswa yang sudah mengajukan itu? Ada berapa mahasiswa? 327 mahasiswa. Ini baru akreditasi A dan B, belum C. Kalau 327 ini dengan anggaran 10 miliar, tolong dibagi. Tolong dibagi dulu. Berapa itu yang bisa didapatkan satu mahasiswa? Kan diseleksi, Pak. Oke, diseleksi. Maka itu adalah proses seleksi. Apa yang harus diseleksi? Itu tadi persyaratan yang ada di Pergub itu. Kalau tidak ada proses seleksi, mabuk juga pemerintah. Di mana ambil anggaran untuk itu? Mabuk betulan. 1,5 miliar malah anggaran untuk beasiswa. 327. Oke, proses seleksi. Makanya proses seleksi itu apa persyaratannya? Apa jadi batasan? Karena kalau semua yang mau dimasukkan akreditasi A, B, C dan tidak terakreditasi, mau dibagi berapa di barang? Maka proses seleksinya Pergub mengatur. 1. Berprestasi. Kedua, betul-betul tidak mampu. Dibuktikan dengan apa? DTKS. Ada lagi komplain. Masa dapat beasiswa, dia naik motor kok? Pasti ada itu. Jadi kalau memasukkan, kalau saya kan ini yang dipersoalkan ini ketidakadilan di sini karena akreditasi itu tidak masuk. Akreditasi A, B, C nggak apa-apa masuk, tapi proses seleksi yang ketat yang untuk menyelesaikan 1,5 miliar anggaran ini supaya berkeadilan buat seluruh mahasiswa. Jangan sampai ada juga kuliah nanti teman-teman kita, ada mahasiswa berprestasi 3,5, betul-betul tidak mampu dengan pembayaran SPP-nya misalnya cuma 1,5 juta, tidak dapat. Tetapi orang yang akreditasi C naik motor dapat. Nah, ini kan ini problem-problem yang muncul. Jadi menurut saya akreditasi, bukan saya akreditasi C D menganggap itu apa, termasuk kan ini persyaratan. Mungkin ini umum lah kita tahu. Akreditasi C secara manajemen nanti akan diatur oleh apa? Diperiksa oleh tim verifikasi. Tahu-taunya itu karena pengelolaan keuangannya tidak bagus, akhirnya itu ditutup. Kan kasihan juga pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk masyarakatnya ke situ, tahu-taunya ditutup. Kan itu juga harus dipahami. Nah, artinya, nah ini untung ada dari Dinas Kebijakan dari pendidikan masih memberi kebijakan, menunggu. Saya pikir tepat Dinda, kalau Adinda di kampus mendorong kampusnya untuk masuk akreditasi B, itu lebih pas menurut saya daripada menuntut untuk masukkan akreditasi C dalam Pergub.
di Pindrang ini. Revisi Perbu. Temukan karena ada ketidakpuasan yang muncul. Mahasiswa hadir di sini karena ada ketidaktahuan, mereka tidak tahu. Inilah kita mempertemukan, bukan mengkerdilkan. Jangan mengkerdilkan seseorang, jangan mengkerdilkan sesuatu yang tidak pasti. Hukum itu adalah pasti. Apalagi kalau berbicara persoalan perguruan tinggi. Pindrang ini kita bangga, potensi luar biasa di Pindrang. Perguruan tinggi, justru kita bagaimana mendorong mereka, bukan mengkerdilkan. Berikan fasilitas mereka kalau memang itu ada. Ya persoalan keuangan, ya persoalan kebijakan pemerintah daerah. Kalau memang tidak cukup, ya cukupkan. Artinya dengan kata lain, sosialisasikan sebelum mereka bertindak. Ini keterlambatan kita yang kita lakukan. Nah, makanya saya bilang, ya kalau memang anak-anak mahasiswa kita yang ada di Pindrang tidak akan mungkin mereka sekolah atau kuliah kalau di Jakarta dan sebagainya, kalau memang mereka mampu, nggak mungkin. Ya. Karena ada perguruan tinggi yang ada di daerahnya yang mau dia kembangkan. Dia rasa terbangga. Jadi saya merasa bangga dan berterima kasih kepada mahasiswa ikut hadir hari ini sebagai penyampaian aspirasi bahwa apa yang kami tidak tahu kami mau sampaikan. Mereka tidak mau mendengar ada perguruan tinggi, ada dosen, ada yang dikerdilkan. Mereka tidak mau tahu. Dia hanya mau tahu kebutuhan kami butuhkan seperti ini. Ya, karena ketidaktransparansi persoalan anggaran, mereka mau tahu berapa sebanyak per mahasiswa, berapa sebanyak apakah ada fasilitas tersendiri bagi putra daerah yang ada di Kabupaten Pindrang, putri-putri kita. Itu yang harus saya perhatikan. Nah kalau memang 2 juta, sampaikan bahwa 2 juta. Ini mereka tidak tahu kemarin. Yang seperti apa dibilang tadi, mahasiswa dari mana itu? Jogja. Dia nggak tahu bahwa yang dibayarkan 2,5, padahal masuk kuitansi ada 9 juta. Ya maunya disosialisasikan sebelumnya. Jauh supaya mereka tidak muncul teriak-teriak baru berkembang seperti ini. Jadi saya singkat saja Pak. Apa yang disampaikan mahasiswa kita tolong diantisipasi sebelum mereka banyak-banyak menjadi korban. Artinya pengorbanan adalah mereka butuh sesuatu. Mereka butuh ruang tangan kita semua. Kalau apa yang mereka butuhkan ya minimal mereka tidak mampu ya lakukan. Apa yang saya dengar kemarin bahwa persoalan ICP itu, Isis Cokro Aminoto, ini dalam proses. Aturan memang sebenarnya kalau suatu perguruan tinggi melakukan penggabungan itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun baru bisa diakreditasi. Itu aturannya. Tetapi karena ada kebijakan baru yang dikeluarkan, makanya kita ada tengah waktu diberikan sesuatu supaya hal ini bisa dimediasi, difasilitasi. Jadi saya kemarin bincang-bincang di Dinas Pendidikan, ya setahu saya seperti ini. Teman adik-adik mau tahu berapa sebanyak anggaran ditelurkan untuk beasiswa, kemudian berapa orang yang mendapatkan, itu mereka saja yang mau tahu. Karena hal ini tidak nyambung persoalan, muncullah RDP seperti ini sebenarnya. Jadi kami menginginkan supaya ada sinkronisasi lah, ya. Nggak usah kita kerdilkan yang bang begini kampus kami begini, nggak usah. Nantilah mereka tahu sendiri bahwa setelah diberikan penjelasan bahwa ini kalian kekurangannya ini sudah selesai.